Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali kita belajar tematik. Masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dan kita masuk di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Persiapkan peralatan belajar kalian. Mari kita belajar. Coba kalian perhatikan gambar anak yang menutupi hidungnya dan kalian lihat banyak asap di situ. Kira-kira kalau kalian menjadi anak tersebut, bagaimana perasaannya? Senang apa sedih? Nah, mengapa itu terjadi? Nyamankah? Oh, ternyata tidak nyaman ya. Nah, dengan banyak asap pabrik, apalagi kalau kita berjalan di jalan raya, banyak asap kendaraan, banyak virus berterbangan. Nah, itu semua sangat membuat kita tidak nyaman, ya. Sehingga kita perlu memakai alat perlindungan diri. Kita pakai masker kemana-mana, ya. Itu semua untuk kesehatan alat pernapasan kita. Karena kalau kita tidak pakai, kalau pas ada asap kendaraan kita bisa jadi batuk-batuk, ya. Kita merasa tidak nyaman, apalagi dengan keadaan saat ini, ya. Kita sedang di seluruh dunia ada pandemi COVID-19. Nah, kita kemana-mana harus pakai masker. Tetapi untuk lebih aman kita tetap di rumah saja. Meskipun belajar di rumah kita tetap semangat ya. Ada kalanya kita batuk-batuk saat menghirup udara yang bercampur dengan asap. Entah itu asap kendaraan bermotor, asap sampah yang dibakar, kemudian asap pabrik. Nah, kita merasa tidak nyaman, batuk-batuk, tenggorokannya gatal. Sebaliknya, saat kita menghirup udara di bawah pohon yang rindang, kita merasa sangat nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor inilah yang menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan? Kita akan lihat faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya bayi yang terlahir prematur, terlahir dini. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga masih memerlukan alat bantu pernafasan. Kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Nah, berikut ada cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Kita akan bersama-sama kuldesak lantaran Jerebu. Kuldesak lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersabut asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu,
Asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tempan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari teks yang kita baca tadi, kita bisa mendapat beragam informasi. Apakah informasi itu? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Masih ingat ada beberapa kata tanya untuk bisa kita mendapat informasi dengan bertanya. Nah, kata tanya yang pertama adalah apa? Apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Berikutnya, di mana? Di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kemudian, kapan? Kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Lalu ada siapa? Siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian ada mengapa. Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian ada bagaimana. Bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan selanjutnya adalah berapa. Menunjukkan jumlah atau banyak benda. Dari bacaan Kuldesak lantaran Jerebu di atas, kalian bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa, apa, di mana, dan mengapa. Nah, kemudian kalian menuliskan jawabannya di tabel yang tersedia di halaman buku 54-55. Ini hanya untuk latihan di rumah. Yuk coba kita bahas satu-satu. Yang apa? Di situ sudah ada contoh apa penyebab asap di Riau. Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Masih ada lagi? Apa? Yang kedua, apa penyebab Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir kesehatan
kedua anaknya. Ada lagi yang ketiga, misalnya apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA? Jawabannya, satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat bernama satelit Terra dan Aqua. Yang keempat dan kelima kalian isi sendiri. Kemudian yang siapa? Di situ sudah ada contoh siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut. Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kemudian ada pertanyaan lagi. Siapa? Kalian isi sendiri ya, masih banyak yang bisa kalian dapatkan dari informasi yang ada di bacaan. Berikutnya di mana? Di situ sudah ada contoh di mana kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Masih ada lagi di mana? Di mana asap akan terus menumpuk jika tidak ada penanganan. Jawabannya tadi di mana? Ya, asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Kalian cari sendiri berikutnya. Kemudian kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Ada lagi, bagaimana suasana kota Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu? Jawabannya, pada Selasa pekan lalu seantero kota diselimuti kabut. Kemudian contoh yang mengapa. Di situ sudah ada mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat. Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Selanjutnya kalian isi sendiri untuk latihan di rumah ya. Kalian penuhi biar bukunya terisi. Setelah kalian bisa menjawab pertanyaan tadi, sekarang coba kalian amati gambar yang ada. Di bukumu juga ada halaman 59. Kira-kira gambar apa saja? Ya, gambar tarian. Nah, dalam menari orang tersebut menggunakan apa? Topeng. Kemudian ada pakai selendang. Kemudian membawa alat musik. Nah, itu semua merupakan properti menari. Nah, properti tari itu merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, apa itu yang ada di buku? Ya, tari topeng. Berarti propertinya topeng. Sesuai namanya, tari topeng menggunakan topeng. Kemudian ada lagi misalnya senjata. Ada yang bawa pedang, keris, tombak, rencong, ya, anak panah bahkan.
Kemudian ada yang membawa selendang. Kalau kalian lihat tari Jawa itu banyak yang menggunakan selendang. Tari Merak pakai selendang. Tari apalagi yang dari Betawi, dari Minangkabau adat yang membawa lilin, tongkat. Kemudian ada yang pakai payung. Itu semua merupakan properti tari. Anak-anak, tugas kalian adalah membuat properti tari yang berupa topeng. Topengnya dibuat dari kertas karton aja, boleh kertas bekas loh ya. Kertas bekas yang kalau kalian habis KTK itu masih banyak kertasnya, atau kertas bungkus apa saja bisa digunakan asal itu sedikit tebal ya. Kemudian boleh pakai alat tulis, pensil atau pena atau spidol. Kemudian ada gunting, kemudian bisa pakai kuas kalau mau dikuas, pakai lem jangan lupa, boleh diwarnai kalau kertas kartonnya sudah berwarna nggak perlu diwarnai, boleh ditambahi aksesoris, boleh tidak ditambahi aksesoris. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat desain topeng. Topengnya mau dibuat bentuk seperti apa? Kalian tentukan dulu desain topengnya. Setelah dibuat menentukan desain topengnya, kalian gambar sketsanya di kertas karton. Setelah itu baru dipotong, diwarnai, diukur sesuai dengan muka kalian sendiri. Boleh diwarnai ya, kalau yang tadi belum berwarna, boleh ditambahi aksesoris, boleh dicat sampai kering, boleh tidak dicat, boleh dengan apa saja yang kalian punya di rumah. Tidak harus membeli, tidak boleh membeli, sebisanya. Apa saja yang ada di rumah gunakan untuk membuat, ya, tidak boleh beli. Pakai bekas-bekas yang dulu, pakai lem ya. Kemudian boleh pakai gagang, boleh pakai karet, silahkan. Mana yang kalian bisa lakukan. Kemudian hasilnya difoto lalu dikirimkan ke guru tematik. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.